Hari ini kita mau belajar bagaimana sukacita itu ada dalam pekerjaan kita. Kita belajar dari tokoh Natal, yaitu orang Majus dari Timur. Kita akan baca bersama firman Tuhan di Matius 2 ayat 10 dan 11. Dikatakan demikian, ketika mereka, ini orang-orang Majus, melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Kisah ini pasti sangat familiar dengan kita. Tetapi saudaraku, kita mau belajar dulu dari profesi orang Majus. Orang Majus dari timur adalah orang-orang ahli bintang. Mereka adalah orang-orang pintar, dan ketika Yesus lahir, mereka melihat bintang yang terang yang dilihat oleh para gembala. Tetapi mereka melihatnya itu jauh di negeri timur. Ketika mereka melihat bintang itu, dengan profesi mereka sebagai ahli bintang, mereka bergerak, mereka menyiapkan pasukan untuk berangkat dan mengikuti bintang itu, karena mereka tahu ketika bintang timur itu bersinar terang, berarti ada seorang raja, ada seorang penguasa, ada seorang pemimpin besar yang sedang dilahirkan. Oleh karena itu, mereka melakukan perjalanan panjang dan jauh dari timur menuju ke Bethlehem mengikuti bintang itu. Dan orang Majus itu adalah para raja-raja, para pembesar dari timur, orang-orang kaya, saudaraku. Dan dalam perjalanan yang jauh itu dan yang cukup sulit karena mereka pasti mengendarai kuda, mereka itu membawa harta benda mereka, berarti milik kepunyaan mereka dari hasil pekerjaan mereka sebagai pembesar-pembesar, sebagai raja, yaitu harta yang sangat berharga, emas, kemenyan, dan mur. Dan mereka memberikannya untuk Yesus. Saudaraku, dicatat di sini bahwa mereka sangat bersukacita. Mereka bersukacita karena pekerjaan mereka, peran dan profesi mereka itu memberkati Yesus pada saat itu. Jadi saudara, dari orang Majus kita bisa belajar. Kalau kita mau sukacita itu ada dalam pekerjaan kita, pastikan pekerjaan kita, usaha kita menjadi saluran berkat bagi orang banyak. Karena ini juga sejalan dengan prinsip psikologi bahwa manusia adalah makhluk sosial. Artinya mereka punya kebutuhan untuk dibutuhkan oleh orang lain. Artinya kita akan merasa gembira, kita akan merasa senang jika kita menjadi saluran berkat dari orang lain. Kalau pekerjaan kita memberkati orang lain. Jadi tidak banyak orang yang mengalami sukacita besar dalam pekerjaannya kalau pekerjaannya hanya memberikan dampak bagi dirinya sendiri, hanya mendatangkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Tetapi saya yakin kita semua pernah mengalami ketika kita melakukan sesuatu untuk orang lain, untuk membantu orang lain, hati kita itu dipenuhi dengan sukacita. Kita merasa berharga untuk orang lain. Jadi saudaraku, untuk mengalami sukacita dalam pekerjaan kita, pastikan dalam setiap pekerjaan kita menjadi berkat. Kita menjadi saluran kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan untuk orang-orang di sekitar kita, untuk rekan kerja kita, untuk perusahaan, untuk customer terlebih lagi, sehingga orang merasa senang dan orang merasa nyaman dengan pekerjaan kita. Jika kita melakukan itu dengan baik, saudara, saya yakin pekerjaan saudara pasti akan dipenuhi berkat. Kalau saudara melakukan itu untuk customer, karena semata-mata saudara ingin memberikan pelayanan yang terbaik,
pasti customer itu akan kembali kepada kita. Bahkan dia akan menceritakan apa yang dialami di toko kita, di tempat kita bekerja, apa yang dia alami yang menyenangkan, yang membuat dia merasa dilayani dengan baik. Dia akan cerita ke temannya, dan pasti dari mulut ke mulut akhirnya customer demi customer itu akan berdatangan. Saudara, pastikan bahwa pekerjaan kita, apapun tugas tanggung jawab kita, peranan kita, profesi kita, kita menjadi saluran berkat. Dan kalau kita memberikan yang terbaik untuk orang lain, ada sukacita besar dalam hati kita karena kita bekerja bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi kita memberi dampak, kita memberi nilai pada orang lain, pada pekerjaan kita, dan pada diri kita sendiri. Mari kita tutup pemberitaan kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk pembelajaran yang sederhana, tapi ajarkan kami Tuhan untuk menjadi saluran berkat seperti orang Majus yang walaupun dari jauh mereka membawa hasil pekerjaan mereka untuk memberkati bayi Yesus saat itu. Dan kami rindu Tuhan, pekerjaan kami, apapun yang kami lakukan, toko, usaha, bisnis, produk, apapun yang dipercayakan pada kami, ketika kami mengerjakannya, kami menjadi saluran berkat bagi banyak orang, bagi perusahaan, bagi rekan-rekan sekerja. Dan kami percaya sukacita dari sorga akan memenuhi hati kami, sehingga pekerjaan kami menjadi pekerjaan yang menyenangkan. Terima kasih Bapa, ini doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami masuk ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara arahkan hatimu kepada Tuhan. Terima berkat yang terbaik dari Bapa di sorga. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah dari Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan dari Roh Kudus akan bersama dengan engkau mulai dari malam hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam saudaraku, selamat beristirahat, terus penuh dengan sukacita dan menjadi saluran berkat dimanapun engkau berada. Tuhan Yesus memberkati.